أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي في شهر رجب وسعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم رشدا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال أيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان عريان لباسه التقوى. الحديث أو كما قال: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Terlebih dahulu Al-Fakir yang berdiri di atas mimbar yang mulia berwasiat kepada diri saya, khususnya para jamaah sekalian. Kita bersama-sama di siang hari ini ditakdirkan oleh Allahu Jalla Jalaluh sejenak berhenti beraktivitas dunia, menuju kehambaan secara vertikal di hadapan Allahu Jalla Jalaluh. Tidak ada satu kenikmatan yang paling tertinggi
kalau hamba itu bisa menjadi na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Maka seorang hamba yang qalil, tidak sepatutnya kita menjadi orang yang mutakabbir, seolah-olah kita punya segala-galanya. Pada hakikatnya kita ini hamba yang kosong, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Dan kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti itu di dalam rangkaian syariat, ketika syarat khatib menyampaikan pesan itu disampaikan intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Berusaha semaksimal mungkin totalitas apa yang diperintah oleh Allahu Jalla Jalaluhu kita kerjakan. Tidak ada keberatan, tidak ada kemalasan, kecuali iman kita jauh apa yang kita harapkan bersama-sama. Sekaligus kita menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Maka bukti itu akan dijawab oleh Allah dalam surat Al-Qalam, inda rabbihim jannatin na'im. Hamba semacam itu akan aku berikan karunia yang paling terbesar, akan aku masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan dan keridhaan dari Allahu Jalla Jalaluhu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bulan Rajab sudah berjalan hampir 2 minggu. Di situ kita disodorkan satu kenikmatan yang paling tertinggi, tidak ada tandingannya. Mungkin seluruh dunia dan seisinya, seluruh akhirat dan seisinya dikumpulkan jadi satu. Tidak ada yang bisa menandingi makharijul huruf dari bahasa Rajab. Di dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab yang berjudul Al-Ghunyah atau Al-Ghunyah, dijelaskan kalam yang pertama adalah Ra. Ra itu berarti rahmatullah, kasih sayang Allah yang begitu luas dan tak terbatas. Sampai hari ini ilmuwan secanggih bagaimanapun tidak akan bisa menembus luar angkasa dan tidak ketemu batasnya. Mungkin yang saat ini kita hidup di dunia untuk mencari bagaimana batasnya dunia, bagaimana tiangnya dunia, manusia tidak akan mampu. Itulah seluas rahmat yang hari ini diturunkan bagi orang-orang yang benar mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjawab, ma'asyiral muslimin, di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada syaratnya, pasti ada kuncinya. Tidak lain tidak bukan, kunci pertama adalah innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka pertanyaan yang paling besar, karena iman sifatnya adalah abstrak, yang bisa mengukur kualitas dan kualitas keimanan. Edan nafsi hadan nafsi, diri kita masing-masing. Sudahkah kita beriman kepada Allah? Maka bukti konkret dari keimanan itu, mereka akan mendapatkan rahmat yang di situ ketika hamba ingin menghadap kepada Allah, syarat mutlaknya adalah
tahirun wa mutahhir, suci dan mensucikan dari segala apa yang hendak kita menghamba dan menyembah kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka kita bersama-sama hari ini bulan yang begitu luar biasa. Mengapa bulan itu menjadi luar biasa? Di situ diciptakan seorang hamba yang sampai detik ini tidak ada yang menandingi, yang disebut dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Rajab ditiupkan Nur Muhammad kepada ibunda yang tercinta dan tersayang, yaitu Siti Aminatul Zahra. Dia ditiupkan Nur Muhammad pada bulan Rajab sehingga bulan Rajab dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, mengapa bulan Rajab itu menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah? Di situ ada proses aqimis shalah. Di situ ada proses mi'raj. Di situ ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Seorang hamba dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan tugas, melaksanakan perintah berupa solat yang saat ini kita kerjakan. Maka sebelum Rajab meninggalkan kita, mari hati kita isi dengan tahirun wa mutahhir. Bukti dari tahirun wa mutahhir, mereka adalah menjadi orang-orang yang beriman, sebenarnya iman di hadapan Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin menginginkan rahmatnya Allah di bulan Rajab, walladzina hajaru, mereka harus bisa berubah. Asalnya bakhil, mungkin bisa jadi ATM kita bertumpuk triliunan. Ketika malaikat Ijrail datang, apa yang kita katakan? Dunia yang kita miliki di ATM kita, atau mungkin rumah-rumah kita yang mewah, apa yang kita katakan? Belum sempat kita tasyarufkan untuk Allah, maka hisabnya akan menjadi luar biasa di hadapan Allah. Dulu kita menjadi orang pemalas, dulu kita menjadi orang yang selalu pembenci dan bahkan membolimi dan bahkan memfitnah. Ciri khasnya orang itu mendapatkan rahmat oleh Allah, mereka berpindah asalnya jelek menjadi baik di hadapan Allah Jalla Jalla. Di zaman tahun 2025 harus kehati-hatian yang paling tertinggi. Bukan hanya bahasa syariat saja, tapi bahasa hakikatullah harus dimunculkan kepada diri kita, sehingga kita nanti tidak mudah terombang-ambing dengan isu berbagai apapun yang muncul di dunia elektronika, karena kita punya pakem atau pondasi yang kuat di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Di sisa-sisa umur kita, pergunakan untuk berjuang, pergunakan untuk selalu berjuang seperti leluhur kita. Di antara raja-raja yang mungkin hari ini kita lupakan, kita mengenal Raja Brawijaya I, ada Raja Brawijaya II, bahkan sampai Raja Brawijaya V. Di benak kita mungkin kita lupa, padahal Al-Quran jauh mengingatkan kepada kita di dalam surat Luqman, anishkurli wali walidayya. Kalau anda menjadi hamba yang bersyukur, jangan lupa untuk memuliakan kedua orang tua kita. Orang tua kita bukan hanya melahirkan saat ini kita duduk bersimpu, tapi orang tua kita yang telah ribuan dan ratusan tahun membangun Indonesia Nusantara sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan yang saat ini. Maka jawaban itu yang terindah, rahmat yang disajikan bulan Rajab itu, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka-mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kehadiran kita ini dihadirkan doa, dipercaya atau tidak dipercaya. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadana.
Mudah-mudahan 3 bulan berurutan ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Kasus demi kasus yang kita lihat, Indonesia kita cintai seutuhnya, mati hidup kita selalu dibanggakan untuk negara kita yang tercinta. Akhirnya mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kehadiran kita siang hari ini menjadikan manusia yang selalu uswatun hasanah, manusia yang beriman, jauh dari kebakhilan, tapi dekat dengan ghaniyun sakhiyun, manusia yang kaya tapi loman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في العظيم. أقول قولي هذا أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وأنت خير الراحمين.